Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Subaidi, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 301. Hari ini saya mau melanjutkan percakapan supervisi klinis dengan Ibu Monatun dan didampingi dengan Bapak Hermanto selaku pengajar praktik di program calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Monatun. Waalaikumsalam Pak Subaidi. Baik, kita mau melanjutkan percakapan supervisi klinis yang sebelumnya sudah kita laksanakan, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan pasca observasi. Mungkin Bu Monatun bisa menceritakan kegiatan yang kemarin dilaksanakan ketika saya melakukan observasi di kelas Bu Monatun. Ya, alhamdulillah Pak. Saya tuh belajarnya merasa senang, anak-anak juga senang. Kan saya waktu mengajar di kelas itu mengambil pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena siswa saya itu bermacam-macam. Ada yang pandai, ada yang sedang, ada yang cukup Pak. Mereka sangat antusias sekali. Dan saya sendiri juga merasa sangat gembira lah. Itu yang menggembirakan. Iya. Jadi itu juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya sebenarnya sih. Bagaimana perasaan Bu Monatun ketika melaksanakan atau melakukan pembelajaran itu? Jadi sudah terjawab tadi. Senang ya? Senangnya kira-kira di bagian mana Bu? Kalau lebih spesifik? Yang senangnya ketika saya memberikan LKPD terhadap anak itu Pak. Senangnya saya bagi anak atau siswa yang sudah sangat pandai. Jadi mereka itu senang saat saya memberikan tugas, langsung dikerjakan, beda dengan yang orang ya Pak, masih bertanya, masih saya dampingi. Ya, saya lihat juga di observasi yang saya lakukan kemarin, Bu Monatun mendampingi lebih banyak mendampingi siswa-siswa yang kelompok yang sebelah itu. Sebelah timur kelompok 3 ya. Terus ini Bu, mungkin bisa diceritakan apa kekurangan yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran itu? Ya, kekurangannya ya saat saya menerangkan itu Pak, bagi anak-anak yang kurang paham ya, walaupun saya sudah ulang-ulang berkali-kali pembelajaran yang kemarin, diulang sekarang, ya bagi siswa yang kurang, ya jadi di bagian itu ya Bu Monatun sama sih. Iya. Baik, kalau tadi kekurangannya apa, ada hal yang yang menjadi kelebihan kira-kira yang Ibu lakukan di pembelajaran? Ya, kelebihannya kalau menurut saya ya itu Pak, kebanggaan saya dan juga penerimaan siswa terhadap pembelajaran yang saya berikan itu Pak, kelebihannya. Jadi mereka merasa bangga, tapi itu bagi siswa yang sudah sangat mampu gitu ya, yang sangat pandai ya. Jadi hanya saya memilih pembelajaran berdiferensiasi ya karena murid saya dalam kelas berbeda-beda gitu. Baik. Kemudian ini Bu, kemarin di awal itu sebelum pra-observasi kita membincangkan atau kita merefleksi skala yang Bu Monatun punya ketika akan mengajar gitu. Kalau sekarang, kalau saya tanya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Monatun sudah ada di angka berapa itu? Kemarin berapa ya? 6 apa 5? 6. Kira-kira berada di angka 8 ya. Angka 8 berarti lumayan pesat. Iya. Tapi saya mesti harus belajar lagi Pak tentang sosial emosional gitu. Oke. Oh iya, Bu Monatun kemarin juga menyertakan di samping pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran sosial emosional ya. Oke. Ya. Mungkin secara apakah secara spesifik Bu Monatun ingin melanjutkan ke ke angka yang lebih besar atau ke angka ideal yang Ibu harapkan gitu ya? Kira-kira sebenarnya pengen yang angka yang ideal itu Pak. Apa angka 8 belum ideal? Ya kalau menurut saya sudah ideal. Sudah ideal, tapi masih ingin lebih lagi. Ingin lebih lagi ya. Oke. Terkait dengan itu,
apakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu Monatun lakukan? Terhadap murid ya Pak. Ya, saya akan terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, dan sosial emosional juga. Oke. Iya. Kira-kira kalau ingin belajar lebih lanjut, Bu Monatun akan belajar dari mana, pada siapa, atau ada cara spesifik yang akan digunakan? Ya bisa melihat dari HP, bisa juga kepada Pak Abten belajarnya. Di HP itu di PMM ya? Iya di PMR, Oke. ya. Terus ada lain lagi? Ya itu loh Pak. Wah. Kan masih dekat dengan Bapak, bisa bertanya kalau saya kurang gitu loh Pak. Kalau saya mampu. Nggak apa-apa kan Pak? Iya, iya. Baik, mungkin ada tanggapan Pak dari Pak. Bapak ini. Kalau dari saya sampai di situ sih, mungkin ada masukan. Baik, hari ini Ya, Pak. sudah berjalan dengan bagus dan ada progres dari pembelajaran sebelum pelaksanaan coaching tadi, sebelum pelaksanaan terrealisasi sampai pelaksanaannya tadi. Iya. Jadi ada peningkatan dari grade 6 ke grade 8. Iya. Saya gitu. Silakan David tadi. Ya, tentu saja karena masih dalam tahap belajar. Belajar ya masih tahun ini kan Pak. Kita ya Apalagi laksanakan kurikulum merdeka. pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional merupakan hal baru yang Iya. Monatun baru Baru sekarang Pak. Iya. Selama 18 tahun mengajar baru. Ya, utamanya yang sosial emosional ya. Iya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya secara tidak sadar, Iya, iya. secara tidak sadar mungkin kita sudah biasa dilakukan. Iya, biasa Mungkin istilahnya saja. kecilnya saja ya, yang baru dengar Iya. tahun ini. Karena dari sebelumnya di kelas Bu Monatun juga sudah di ini ya, di peta-petakan ya, Iya, mana yang iya. belum bisa baca, mana yang Yang sudah iya. apa yang sudah lancar membaca. Iya, iya. Oke. Mungkin itu Bu percakapan kita terkait dengan pembelajaran yang saya observasi di kelas Bu Monatun. Semoga ke depannya Bu Monatun dapat mengambil pelajaran dari kegiatan yang sudah kita lakukan, prosesnya dari pra, kemudian di observasinya, kemudian hari ini di pasca observasinya. Iya, Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Monatun juga kepada Pak Herman Personal sebagai Sama-sama Pak, terima kasih juga atas bimbingannya kepada saya sehingga saya lebih berkembang lah artinya dalam belajar. Terima kasih. ya. Bapak juga. Baik. Mungkin itu yang bisa saya bagikan terkait dengan supervisi klinis yang telah saya lakukan mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan saat ini pasca observasi. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sudaidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.